Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Injil Sinopsis kita sampai di Lukas 17 ayat 22 sampai 37. Ya. Temanya hari-hari anak manusia. Ini penting Bapak Ibu. Masih ada kaitan dengan pelajaran Kamis lalu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sifatnya batiniah. Kerajaan Allah yang dimaksud Yesus tidak pernah dalam arti jasmania. Ya, kita perlu tahu latar belakang saat itu. Di saat itu, saat mereka mau mendirikan kerajaan Daud, orang-orang Selot terutama, mau mendirikan kerajaan Daud, mau memberontak terhadap Roma, malah tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Apa yang dicita-citakan secara fisik, itulah yang ditiadakan. Bahkan bait Allah hancur. Bukan hanya Yerusalem hancur, bait Allah hancur. Ini membuktikan bahwa Allah tidak berurusan dengan manusia untuk hal-hal jasmani. Ya, kerajaan Daud yang dimaksud adalah arti rohani, pemerintahan Allah. Ya, pemerintahan Allah di dalam Yesus melalui batin yang dicerahkan. Itu maksudnya. Kita akan baca dulu Bapak Ibu, ya. Lukas 17 ayat 22 sampai 37. Saya persilahkan. Lukas 17 ayat yang ke-22 sampai yang ke-37. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ya, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen salah memahami ayat ini. Seolah-olah apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu akan terjadi di zaman kita atau di zaman mendatang. Ya, banyak orang Kristen khususnya Pantekosta masih menantikan hari-hari ini. Padahal jelas
persepsi ini salah. Ya. Bapak Ibu, jika kita teliti memahami sejarah, maka kita tahu bahwa peristiwa yang dibaca Pak Menlu tadi telah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Sudah terjadi Bapak Ibu. Hari-hari anak manusia menyatakan diri. Bukan datang loh ya, mewahyukan diri. Gitu ya. Dikatakan kan gini di ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Apokalipsis. Menyatakan itu menjelaskan siapa dirinya. Penjelasan siapa Yesus itu bukan saat Yesus hidup. Tetapi penjelasan siapa Yesus itu terjadi setelah semua kehidupan Yesus harus dilalui. Ini aku. Gitu. Dan ini sudah terjadi. Sekarang sudah kita tahu Yesus itu Tuhan. Dulu orang tidak tahu sih Yesus Tuhan apa bukan. Apa hanya seorang nabi. Jadi hari-hari anak manusia, di mana Yesus menyatakan diri anak manusia seperti apa? Nah, setelah Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, beberapa tahun setelahnya, tepatnya 40 tahun setelahnya, atau 50 tahun setelahnya, Yesus menyatakan diri, menjelaskan siapa dirinya. Itu. Jadi apa yang dibaca Pak Menlu tadi, Bapak Ibu, itu peristiwa yang sudah selesai. Banyak orang tidak teliti dengan kata-kata kunci, kalimat-kalimat yang ada. Ya, banyak orang tidak teliti. Ada kata-kata kunci yang menjelaskan banyak hal sebetulnya. Ya, penjelasan Yesus terang benderang. Yesus mengatakan, Yesus maksudnya, harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Nah, itu kan kalimat kunci. Ini berarti peristiwa penyataan anak manusia ya terjadi setelah penyalipan Tuhan. Peristiwa apokalipsis, peristiwa penyataan anak manusia itu terjadi setelah angkatan di zaman Tuhan Yesus berlalu. Satu angkatan itu 40 tahun. 40 tahun setelah Yesus disalib, baru mulai dinyatakan siapa Yesus hari-hari itu. Peristiwa-peristiwanya Tuhan nyatakan dengan persis. Dan endingnya Tuhan nyatakan ya, siapa dia sebenarnya? Kita lanjutkan ya. Penjelasan peristiwa penyataan anak manusia terjadi setelah penyalipan Tuhan. Setelah angkatan atau generasi yang menyalibkan Tuhan ini berlalu. Gitu ya. Dikatakan banyak orang ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia. Gitu ya, tadi yang dibacakan seperti itu. Adalah satu peristiwa dari rangkaian penyataan Tuhan, penyataan jati diri Tuhan tentang siapa dirinya di Pulau Patmos tahun 90 Masehi. Jadi hari-hari anak manusia, penyataan anak manusia, siapa jati diri Yesus itu terjadi tahun 90 Masehi. Ya. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak akan melihat, kamu murid-murid tidak akan melihat manusia menyatakan dirinya. Cuman satu yang dapat kesempatan melihat. Kita baca dulu Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya,
Jadi tahun 90 Masehi, ya, semua murid-murid sudah mati kecuali Rasul Yohanes. Ya. Yohanes yang menuliskan dalam kitab Wahyu, dia dituliskan Tuhan datang di awan-awan. Ya, dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Firman Tuhan, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, Logos. Akulah Alfa dan Omega, akulah Logos, Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Dia menyatakan dirinya tahun 90 melalui penglihatan di Pulau Patmos. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu murid-murid, di Lukas tadi kan dikatakan, kamu murid-murid tidak akan melihat. Betul ya? Kan kalimatnya tadi gitu yang dibaca Pak Mendu tadi. Kamu tidak akan melihat. Gitu ya. Tetapi ada satu dari kamu yang bisa melihat. Kita baca yuk, kita bandingkan dengan Lukas 9 ayat 26 sampai 27. Lukas 9 ayat yang ke-26 dan 27. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, satu dari rasul-rasul tidak akan mati sampai melihat kerajaan Allah itu datang. Kerajaan Allah itu siapa? Pemerintahan Allah melalui Yesus. Tidak mati, yang lain sudah mati loh. Hanya Rasul Yohanes mati tahun 104 Masehi kemungkinan di Efesus. Jadi tahun 90 dia masih segar. Dia melihat penglihatan Yesus datang di awan-awan. Awan-awan itu simbol kemuliaan Allah. Bukan awan kinton atau awan awan-awan hujan itu bukan. Ya ini awan simbol kemuliaan Tuhan gitu loh. Dia datang di awan-awan. Ini maksudnya Bapak Ibu. Dulu saya berpikir, waduh Rasul Paulus akan hidup sampai kerajaan Allah datang. Berarti di mana Rasul Yohanes sekarang? Sembunyi di mana? Umurnya 2000 tahun, sudah ngalahkan Metusalah kalau gitu. Tidak begitu Bapak Ibu. Jadi salah satu dari 12 murid akan melihat penyataan siapa Yesus, siapa jati diri anak manusia ini. Dialah Alfa Omega. Penjelasan ini muncul Bapak Ibu karena di zaman itu orang bingung siapa Yesus. Nabikah? Manusia biasakah? Atau anak Allah yang ilahi? Yesus mengatakan, akulah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang mengawali sejarah manusia dan mengakhiri sejarah manusia. Akulah yang maha kuasa. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini penyataan Tuhan, udah selesai, tidak usah ditunggu. Saya ngomong begini bukan berarti rapture tidak ada ya. Tapi konteksnya berbeda. Ini konteks penyataan Tuhan Yesus tentang jati dirinya sebagai anak manusia. Nanti rapture itu bicara jemputan kita pulang, lain. Gitu. Lah Pak ayat-ayatnya itu ada yang dibawa. Lah itu bukan dibawa setan, bukan dibawa malaikat. Itu dibawa tentara Roma. Gitu loh. Ya, kita lanjut. Penjelasan hari anak manusia adalah penjelasan tentang kapan dan siapa jati diri Yesus. Tuhan Yesus sedang memberi tanda-tanda bagaimana dan seperti apa saat itu terjadi. Gitu loh. Antara lain yang pertama dikatakan, kamu tidak akan melihatnya. Yesus berbicara kepada murid saat itu secara umum ya. Ini menyatakan bahwa hari anak manusia menyatakan diri tidak akan terjadi di zaman mereka. Tetapi di zaman sesudah mereka tiada. Itu artinya kamu tidak akan melihatnya. Ya. Kemudian Yesus menyatakan,
Orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Ini kan pesan Tuhan di saat itu. Karena di zaman itu menjelang kehancuran Yerusalem, gitu ya. Menjelang penyataan anak manusia, banyak orang yang mengaku Mesias. Ya, banyak orang yang ngaku Mesias. Lihat dia ada di bilik. Nah, gitu ya. Itu di bilik mana? Di bilik bait Allah. Ada orang ngaku Mesias. Padahal Mesias Yesus, dalam artinya Tuhan Yesus itu sudah naik ke sorga kan. Tetapi ada yang ngaku Mesias di bait Allah. Nah, itu. Ada orang-orang yang ngaku Mesias gitu loh. Beberapa dari mereka adalah pemimpin pemberontakan. Gitu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Antara tahun 70 sampai 130 Masehi, Yerusalem itu dihancurkan. Orang Yahudi, orang-orang yang dianggap bermasalah ditangkapi, dibunuhi. Begitu Bapak Ibu. Ini peristiwa geopolitik saat itu. Sudah terjadi. Ya. Kemudian Yesus mengatakan, ya, saat itu manusia makan, minum, membeli, menjual, mereka kawin dan dikawinkan gitu ya. Ini artinya seperti masa Nabi Nuh dan Lot gitu ya. Hari-hari itu secara umum manusia hidup seperti biasa. Masyarakat saat itu tahun-tahun 70 sebelum terjadi penghancuran oleh Jenderal Titus, manusia hidup seperti biasa. Makan, minum, kawin gitu ya. Hidup sehari-hari seperti biasa. Hari-hari itu seperti hari-hari pada umumnya. Namun tiba-tiba ada penangkapan. Gitu loh. Menjelang tahun 70, menjelang Yerusalem dan bait Allah dihancurkan, banyak terjadi penangkapan. Saat itu Bapak Ibu, Kaisar Roma yang berkuasa suka menangkap gerilyawan kemerdekaan yang mengaku dirinya kelompok Mesias. Hari-hari itu orang Selot itu lagi angkat senjata, ya, lagi membuat kerusuhan, gitu ya, lagi bergejolak. Orang pada umumnya makan, minum, kawin, kerja kayak biasa, tetapi golongan pemberontak itu sedang mempersiapkan pemberontakan, ya, sedang ngumpul berkelompok, ada beberapa kelompok gitu ya. Nah ini kan dipantau sama kekaisaran Roma, sama pemerintahan. Nah ini bahaya, mereka mau memberontak. Nah di saat itulah terjadi penangkapan terhadap orang-orang di kelompok-kelompok itu yang mengaku pengikut Mesias. Tapi kan Mesias yang palsu di sini maksudnya. Saat itu Bapak Ibu, ya saat itu Roma dipimpin oleh Domitian, adik Jenderal Titus, ya, yang bergelar Dominus et Deus Noster. Ini bisa yang disebut pembinasa keji itu ini. Lalu ada Kaisar Trajan, ya, Hadrian sebagai penerus Trajan, Jenderal Antonius Severus, dialah yang mendirikan patung di reruntuhan bait Allah. Jadi saat itu Bapak Ibu, gerilyawan ini mau memberontak. Saat itulah mereka dihancurkan tahun 70. Tetapi setelah penghancuran masih ada gejolak pemberontakan sedikit-sedikit sampai tahun 130. Puncaknya itu oleh Bar Kokhba namanya. Pemberontakan Yahudi Bar Kokhba. Bar Kokhba ini dipahami oleh orang Yahudi sebagai bintang Daud gitu. Mesias, ngakunya Mesias gitu. Jadi Bapak Ibu, hari-hari itu terjadi banyak penangkapan. Ya. Secara politik terjadi banyak penangkapan. Hari itu sedang di peranginan, di atas rumah. Barang-barangnya ada di dalam rumah. Janganlah ia turun mengambilnya.
Demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Maksudnya apa? Hari-hari itu bagi kamu yang mengerti, lebih baik kamu waspada. Begitu ada penangkapan, kamu dengar penangkapan, udah gak usah balik rumah. Itu maksudnya. Di zaman itu seringkali penggerbakan terjadi di saat yang tiba-tiba. Sehingga pesan Tuhan Yesus ini perlu dipertimbangkan. Agar jangan sampai orang percaya Yesus sebagai Mesias yang benar ikut tertangkap tentara Roma. Ya. Bapak Ibu, tentara Roma ini kan tidak paham teologi. Mereka tidak paham mana pengikut Mesias yang palsu, yang suka memberontak, dan mana pengikut Mesias yang asli, yang cinta damai, yang mengasihi musuh. Kan tidak tahu. Yang penting orang Roma itu tahu akan muncul yang namanya Mesias, akan menegakkan kerajaan Daud. Nah ini berarti kan berontak. Siapapun yang mengaku Mesias, ya disikat sama tentara Roma, ditangkapi. Seperti itu. Nah Yesus ngomong, kamu sebagai pengikutku, yang harus mengasihi sesama, ingat ya jangan ikut-ikut. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong, kalau hari itu datang kamu lari ke gunung, jangan ikut perang. Gitu. Ya, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, suami istri mungkin ya. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Itu ditangkap tentara Roma Bapak Ibu, bukan rapture loh. Kalau rapture tuh kata-katanya beda. Ini ditangkap. Dibawa itu ditangkap. Bukan harpazo diangkat, bukan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggal. Siapa yang dicurigai sebagai pengikut Mesias, pemberontak maksudnya, yang akan mendirikan kerajaan Daud, ditangkap. Yang lain tidak, gitu ya. Siapapun yang dicurigai akan ditangkap dan dibawa ke penjara kekaisaran. Ya. Jadi ini peristiwa tahun 70 sampai 130. Hari di antara anak manusia menyatakan dirinya. Anak manusia menyatakan dirinya tahun 90. Jadi ini hari di antara 20 tahun sebelum Yesus menyatakan diri di Patmos dan sekitar 30-40 tahun sebelum Bar Kokhba selesai. Gitu ya. Jadi itulah hari-hari anak manusia. Ayat-ayat ini Bapak Ibu bukan tentang rapture seperti yang diumumnya dipercaya gereja-gereja Pantekosta zaman sekarang. Bapak Ibu, kita sebagai orang Pantekosta pernah kan lihat film-film tentang antikris, dikejar-kejar gitu. Tidak ada kayak gitu tuh. Ini sudah selesai. Ini pemberontak-pemberontak yang ditangkapi. Yesus mengatakan kalau kamu tahu hari itu datang, kamu lari ke gunung. Orang Kristen tidak ada yang kena. Orang Kristen lari ke gunung. Tidak ikut perang. Itu sebabnya orang Yahudi mengatakan orang Kristen ini malin kundang katanya. Bukan seperti itu. Orang Kristen bukan malin kundang. Orang Kristen lebih taat pada Yesus. Pada hari itu tiba kamu lari ke gunung. Nah gitu. Ya. Bapak Ibu, Yesus melanjutkan penjelasannya. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Tuhan menjelaskan saat itu akan banyak orang terbunuh, akan banyak mayat oleh pedang atau digantung. Ya. Di Yerusalem sejak tahun 70 gitu ya. Setelah pengepungan sampai tahun 130 perang Bar Kokhba, situasi tidak baik bagi orang Yahudi di Yudea. Enggak baik. Baik orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, ditangkapi kekaisaran Roma, maupun orang Yahudi yang percaya Yesus juga tidak baik. Orang Yahudi yang percaya Yesus bisa jadi diburu oleh sesama Yahudi dan diburu oleh kekaisaran Roma. Diburu oleh orang Yahudi karena tidak mau ikut perang, dianggap pengkhianat. Orang Kristen ini pengkhianat gitu. Dan orang Yahudi yang percaya Yesus juga diburu oleh dan orang Yahudi yang percaya Yesus juga diburu oleh kekaisaran Roma karena dianggap apa? Pengikut Mesias. Gitu. Jadi di zaman-zaman itulah orang Kristen dikejar-kejar. Gitu ya. Ya bukan orang Kristen saja, orang Yahudi yang non-Kristen juga
dikejar-kejar oleh Roma. Tetapi orang Kristen dikejar dari dua sisi. Oleh saudara-saudaranya, sesama Yahudi, dan oleh tentara kekaisaran Roma. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini peristiwa yang sudah lewat. Kenapa? Karena Yesus hendak mengajarkan kerajaan Allah adalah masalah batin. Kamu gak usah ikut-ikutan perang mendirikan kerajaan Daud. Itu tidak penting karena kerajaan Allah bukan tentang hal-hal jasmani. Kerajaan Allah tentang hal-hal rohani. Kamu tidak usah ikut perang supaya kamu tidak mati konyol. Kamu larilah ke gunung. Biasakan hidup dalam pemerintahan Allah. Kasihilah sesamamu. Termasuk musuhmu, kamu aman. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Jadi saat-saat itu Bapak Ibu banyak orang Yahudi disembelih. Kenapa? Karena cita-citanya mendirikan kerajaan Daud. Ini cita-cita ekstremis bagi orang Roma, betul enggak? Anda tahu pahlawan Betawi siapa namanya? Si Pitung. Menurut Belanda itu teroris. Menurut orang Betawi itu pahlawan. Kan gitu. Sama Bapak Ibu. Orang Yahudi menurut kekaisaran Roma itu ekstremis. Orang-orang selot yang membawa belati itu. Bapak Ibu, dari latar belakang ini kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah itu hal batinia. Kalimat ini hendak menyatakan bahwa pemerintahan Allah bukan tentang hal-hal jasmani. Tidak ada sangkut pautnya dengan perang, harta, kekuasaan politik, atau geografi. Bukan hal itu. Kerajaan Allah bukan tentang kerajaan Daud secara jasmani. Kerajaan Allah tentang kerajaan Daud secara rohani. Tentang dominasi Allah secara batin. Bukan tentang dominasi manusia atas manusia lain, bukan. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan pemberontakan dan perang. Tuhan Yesus adalah Mesias kehidupan. Mesias yang mengajarkan bagaimana manusia mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Bukan asal hidup. Bapak Ibu, kerajaan Allah adalah tentang dominasi Allah atas manusia melalui firman Tuhan, melalui firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita dalam hidup melakukan kehendak-Nya sebagai raja dalam diri kita? Itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hal fisik. Jadi kalau Anda, kita gitu ya, beragama masih melihat hal-hal fisik, itu jelas salah. Seperti pertemuan lalu saya katakan, kita orang-orang Kristen gak usah merindukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Mau jalan-jalan, mau punya duit, mau jalan-jalan silahkan. Tetapi tidak perlu Anda ke Yerusalem yang di Timur Tengah sekarang dalam misi agama, dalam misi spiritual. Itu tidak benar. Gak ada pentingnya. Sekali perjalanan ke Yerusalem, setahu saya itu 60 juta. Kalau nggak salah loh ya, kalau ikut tur kalau nggak salah 30 juta. Suami istri 60 juta. Duit sopo. Kalau Anda punya berlebihan silahkan. Tapi kalau enggak punya ya lebih baik untuk yang lain. Kalau saya punya 60 juta ya saya beli tanah, beli rumah. Itu lebih penting daripada ke sana. Di sana bukan rumah Allah kok. Wong Yerusalem aja dihancurkan, bait Allah aja dihancurkan kok. Kalau memang Yerusalem atau bait Allah itu rumah Allah, kan gak mungkin diizinkan hancur oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan kerajaan Allah bukan hal-hal jasmani, bukan gedung, bukan kota. Tetapi pemerintahan Allah yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu, ini penting. Agar kita dalam hidup tidak salah berharap. Yesus adalah Mesias yang cinta damai, menentang mengangkat senjata. Itu sebabnya ditolak oleh orang Yahudi yang ingin mendirikan kerajaan Daud secara harafiah. Jadi antara kemesiasan Yesus dengan konsep Mesias orang Yahudi ini memang tidak cocok.
memang tidak nyambung gitu loh. Itu sebabnya sampai sekarang kalau Anda tanya orang Yahudi, apakah Yesus Mesias? Bukan. Orang Yahudi nyebut Yesus itu Mesias palsu. Itu maksudnya. Bapak Ibu, Yesus jelas bukan Mesias politik yang dia mencintai kehidupan yang diberikan Allah pada manusia. Itu sebabnya Yesus menyuruh orang percaya untuk lari ke gunung. Jangan ikut perang. Yesus tidak ngajari jadi pengecut, tapi kamu nggak perlu ikut perang yang nggak perlu itu. Kamu sebagai pengikutku, orang yang percaya padaku, cintailah kehidupan. Jangan saling membunuh, apalagi kamu terbunuh. Jangan, larilah ke gunung. Kita baca Lukas 21 ayat 20 sampai 21. Lukas 20 ayat yang kedua. Lukas 21. Ya, Lukas 21 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ya, jelas ya. Yesus sudah menubuatkan kehancuran Yerusalem tahun 70. Yesus menangisi Yerusalem sebagai ibu kota Yudea, ibu kotanya. Yesus juga secara manusia menyayangkan kota ini, kok tidak mau bertobat. Malah menolak Yesus, menyalibkan Yesus. Ya kota itu dihancurkan. Yesus sebagai anak manusia Bapak Ibu tidak ada urusan dengan politik. Yesus adalah anak manusia yang sedang mempersiapkan warga kerajaan sorga yang cinta damai. Dengan mulai membiasakan manusia hidup dalam pemerintahan Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, seumur-umur Yesus mengajar, dia mengajarkan kasih kan. Kasihilah musuhmu. Gitu. Kenapa? Loh, kalau kamu tidak mengasihi musuh, kamu mau perang. Kamu kalah, kamu terbunuh. Jadi Yesus mengingatkan orang saat itu, supaya mengasihi kehidupan. Mengasihi sesama berarti mengasihi kehidupan. Kamu tidak ngajak perang orang lain. Jangan merasa dibela Allah, kamu binasa. Melawan Roma, kamu mati, kamu hancur, itu maksudnya. Bapak Ibu, di saat kerajaan Allah tidak ditegakkan, perhatikan, di saat kerajaan Allah atau pemerintahan Allah tidak ditegakkan di tengah masyarakat kita, yang ada hanya perselisihan dan permusuhan, bahkan pembunuhan. Kalau ajaran Yesus tidak diterima oleh kita, oleh orang-orang saat itu, yang terjadi hanya kebencian. Musuh layak dibunuh. Pikirannya orang Selot cuman begitu. Pikirannya orang Yahudi saat itu mendukung orang Selot. Jadi kalau orang saat itu tidak menerima pengajaran Yesus, yang ada hanya api pemberontakan. Paham ya? Kan mereka ingin mendirikan kerajaan Daud. Jadi kalau mereka tidak mau mendengarkan khotbah Yesus tentang kasihi sesama, yang ada dalam hatinya apa? Sebaliknya. Gitu loh. Jadi sebetulnya Yesus khotbah, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Musuhmu itu artinya bangsa lain, orang Roma maksudnya. Kasih lu penjajah, kasihi itu penjajah. Kenapa Yesus mengatakan kasihi sesamamu, kasihi musuhmu? Karena Yesus melihat gelagat orang-orang Yahudi saat itu untuk mengangkat pedang, melakukan pemberontakan. Mereka benci dengan orang Roma dan mereka sudah untup-untup. Tahu untup-untup? Mereka sudah ngempet di ambang pemberontakan. Yesus tahu, jangan ya, kasihi sesamamu, kasihi musuhmu. Kalau enggak kamu sendiri yang binasa, itu maksudnya. Yohanes 10 ayat 10, ayo baca yuk.
Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, pencuri itu datang. Pencuri ini siapa? Iblis, Pak. Ya, iblis. Iblis yang mana? Iblis dalam arti ide-ide jahat yang merasuki orang-orang yang ngaku Mesias. Mesias palsu itu datang, punya ide-ide, mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang, aku sebagai Mesias datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Jadi secara kontekstual Bapak Ibu, Yesus itu sedang khotbah sesuai gairah pada zamannya, di mana orang-orang Yahudi suka memberontak. Sukanya mencuri barang-barang milik orang-orang Roma. Sukanya membunuh orang-orang Roma. Sehingga kaisar marah. Ini wilayah satu ini kok gak bisa ditekuk ya. Akhirnya tahun 70 wilayah Yudea dihancurkan. Konteksnya itu Bapak Ibu. Konteksnya Yesus hidup pada masa perjuangan. Bukan hidup dalam kondisi damai sejahtera seperti zaman kita sekarang. Tidak seperti itu. Itu akibatnya Bapak Ibu, hasutan Mesias-Mesias palsu itu mengakibatkan pembunuhan, pembantaian tahun 70. Yerusalem hancur, Bait Allah hancur. Ya. Yesus hadir untuk mempersiapkan masyarakat kerajaan Allah yang hendak masuk ke dalam kerajaan sorga. Yerusalem baru yang dipimpin olehnya. Ini yang dijelaskan kitab Wahyu. Urusanmu bukan urusan dunia. Urusanmu bukan mempertahankan Yerusalem. Urusanmu bukan mendirikan kerajaan Daud. Urusanmu hidup dengan damai, penuh kasih, menyongsong kerajaan sorga. Nanti pada saatnya anak manusia menyatakan diri, kamu tahu siapa Yesus yang kamu sembah, kamu semua ikut dia ke sana. Gitu. Ini yang dijelaskan di kitab Wahyu Bapak Ibu. Ya. Jadi penjelasan hari anak manusia adalah penjelasan tentang kapan dan siapa jati diri Yesus. Yesus sebagai anak manusia menyatakan diri tahun 90 di Pulau Patmos. Karena saat itu banyak orang yang bingung dan ragu atas keilahian Yesus. Yesus menyatakan dirinya kepada para rasul yang tersisa. Ya, kepada rasul yang tersisa yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Kita baca ya. Matius 16 ayat 27 sampai 28. Matius 16 ayat yang ke-27 dan 28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, masalahnya penjelasannya Matius ini dalam 2 ayat yang nyambung ini dua kejadian yang berbeda. Ayat 27. Anak manusia datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu dia akan menuntut balas. Ini bicara tentang penghakiman terakhir. Tentang parousia. Bukan tentang penyataan. Tetapi di ayat selanjutnya di ayat 28 dikatakan. Di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini tentang Wahyu. Wahyu 1 ayat 7 tadi. Ya, ini gini Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah ditulis sebagai buku teologi ya sebetulnya. Alkitab khususnya Perjanjian Baru itu ditulis menurut apa yang penulis dengar, apa yang dipahami saat itu. Contoh Matius menulis apa yang diingat Yesus dulu ngomong apa gitu loh. Sehingga kadang-kadang konteksnya campur aduk
Gitu. Ini perlu dibedakan. Kita baca lagi. Yohanes 21, 22 sampai 23. Yang pasti di sini ada satu rasul yang dibiarkan hidup sampai melihat Yesus datang dalam kerajaannya. Gitu. Ini penglihatan maksudnya. Yohanes 21 ayat 22 dan 23. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jelas? Rasul Yohanes kan akhirnya mati. Tetapi sebelum mati dia melihat Yesus datang dalam kemuliaan raja. Ya, bukan ini kan ada salah paham di antara murid. Berarti ada yang enggak mati. Enggak. Pada akhirnya semua mati, tetapi ada satu yang tetap tinggal, yang tersisa sampai dia melihat Yesus datang di awan-awan. Yaitu Wahyu 1 ayat 7 sampai 10. Ya, kita baca ulang ya. Wahyu 1 ayat 7 sampai 10. Lalu 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sampai 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, jadi inilah arti anak manusia yang disampaikan Yesus dalam hidupnya. Ini penyataan Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia model apa? Ya model begini. Yesus menyatakan dirinya apa? Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Pak, yang awal dan yang akhir itu bukannya Bapak. Loh, kalau Bapak tanpa awal, tanpa akhir. Bisa dipahami? Allah itu tanpa awal dan dia gak pernah berakhir. Tetapi Yesuslah, Logoslah yang memulai sejarah manusia. Logoslah yang menciptakan dunia ini dan akan mengakhirinya juga. Yesuslah yang maha kuasa. Halo. Harus diralat Bapak Ibu. Yesus bukan cuma sekedar berkuasa, yang maha kuasa. Loh, yang nulis Alkitab, kan bukan saya yang ngomong ini. Bapak Ibu, Yesus datang di awan-awan. Dikatakan di Wahyu 1 ayat 7 tadi, awan adalah simbol kemuliaan Allah. Ya. Kalau Anda baca di Keluaran 16 ayat 10, 19 ayat 9, 40 ayat 34 sampai 35, itu yang dipahami orang Yahudi. Kita jangan berpikir Yesus datang di awan-awan, berarti dia naik awan kinton, Pak, naik awan gitu. Tidak seperti itu. Awan-awan ini simbol kemuliaan Allah. Ya, Allah tidak pernah kelihatan. Jadi yang datang adalah anak manusia, Yesus anak Allah. Karena Allah tidak pernah kelihatan. Gitu loh maksudnya ya. Coba baca yuk, Keluaran 16 ayat 10. Ini kita harus jelas mulai sekarang. Jadi jangan berpikir awan-awan itu awan-awan yang kita lihat di langit itu, bukan ya.
Ini simbolis kemuliaan Allah. Keluaran 16 ayat yang ke-10, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ya, Tuhan huruf besar semua Yahweh. Tidak pernah kelihatan. Yang tampak kemuliaannya seperti awan. Awan yang bercahaya gitu ya. Itu orang Israel memahaminya kemuliaan Allah. Tidak pernah orang Israel melihat Tuhan itu tidak pernah. Melihat awan iya. Wahyu 19 ayat 9. Wahyu Keluaran, sorry. Keluaran 19 ayat 9. Banyak tentang awan ini banyak, cuman saya ambil beberapa contoh, 3 aja. Keluaran 19 ayat yang ke-9. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ya. Jadi yang datang awan kemuliaan. Gitu ya. Bukan Tuhannya. Lagi ya, Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Dan ini Bapak Ibu, begitu ngomong awan-awan kemuliaan, awan tentang hal-hal supranatural, itu simbol tentang kemuliaan Allah ya. Jangan dipahami sebagai awan beneran. Ini juga menyangkut nanti pada saat pelajaran Yesus naik ke surga sampai awan menutupi. Itu awan kemuliaan Allah yang menutupi, bukan awan hujan itu. Ya, silakan. Keluaran 40 ayat 34 dan 35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jelas ya. Jadi awan itu simbol kemuliaan Allah. Gitu ya. Simbol Allah hadir gitu loh. Itu disimbolkan awan Bapak Ibu, bukan Allahnya yang hadir. Ya. Bapak Ibu, hari-hari anak manusia itu hanya penjelasan jati diri Yesus. Yesuslah Alfa dan Omega, firman Allah ya, yang mengawali dan yang mengakhiri sejarah umat manusia. Apa yang dijelaskan ini berbeda dengan parousia, yaitu kedatangan Tuhan untuk mengakhiri bumi, ya. Itu beda. Beda dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, Matius 25 ayat 31-32, Yudas 1 ayat 14, Wahyu 22 ayat 12-14, itu beda. Ya. Tahun 30 Masehi ya, Yesus naik ke surga. Tahun 70 ya, Yerusalem hancur. Hancur. Tahun 90 Yesus menyatakan diri di awan-awan. Awan-awan. Ini ada Yesus. Ya, ini kan simbol. Ya, gitu. Inilah sebetulnya yang dimaksud anak manusia menyatakan dirinya tuh ini. Beda dengan parousia, Yesus datang di awan-awan, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ya. Nah ini Yesus. Kita menyongsong dia di sorga, itu rapture. Ini kapan? Belum tahu. Tetapi Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai Alfa Omega, sebagai yang maha kuasa. Ini sudah terjadi. Kenapa? Ya ini jawaban karena orang saat itu bingung. Siapa sih Yesus itu? Manusia atau Allah? Gitu. Ini penjelasannya. Dan ini dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes di Patmos. Murid-murid yang lain sudah mati semua. Kamu gak akan melihat.
Anak manusia akan menyatakan diri. Bukan di angkatan ini tidak akan tahu. Ngerti maksudnya? Angkatan tahun 30 sudah selesai. Angkatan yang bingung lah, yang perlu Yesus. Angkatan zaman Yesus cuman butuh percaya 12 rasul. Angkatan setelah zaman Yesus bingung siapa Yesus. Rasul Yohanes lah yang menyatakan melalui penglihatan Yesus itu Alfa Omega. Yesus itu yang maha kuasa. Ini jawaban untuk orang yang bingung saat itu. Saat itu bingung. Orang Yahudi ngomong itu manusia biasa. Orang Yunani yang gnostik itu Allah yang menyamar sebagai manusia. Bukan. Yesus itu 100% ilahi. Inkarnasi menjadi manusia. Dalam segala hal harus disamakan dengan manusia. Jadi bukan menyamar, tetapi anak Allah yang menjadi manusia. Ini jawaban untuk pertanyaan orang saat itu Bapak Ibu. Nah kalau orang tidak ngerti konteks sejarahnya, ya bingung. Ini jawaban Tuhan untuk orang yang bingung saat itu. Antara orang Yahudi dan orang Yunani. Semua bingung. Kita memahami Yesus siapa? Yesuslah anak manusia yang dimaksud dalam kitab Daniel. Dia ilahi. Inkarnasi menjadi manusia dalam segala hal disamakan dengan manusia. Supaya dia dapat menolong kita. Supaya dia menjadi manusia, mengerti kelemahan manusia dan tahu cara menolong manusia. Itu kan yang dikatakan di kitab Ibrani. Jadi dia manusia, iya. Bukan menyamar jadi manusia, bukan. Dia manusia. Ilahi, anak Allah. Ilahi, logos, firman Allah yang awal datang sebagai manusia. Mengambil daging dari Maria. Itu loh Bapak Ibu. Karena di zaman itu pertanyaannya Yesus itu siapa? Yohanes menjelaskan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah, bukan firman itu Allah. Firman itu bersama Allah dan firman ini adalah Allah. Dia hadir sebagai manusia. Ya. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi orang milik kepunyaannya menolak dia. Gitu. Lah siapa dia? Dia anak Allah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Itu loh. Jadi ini penyataan siapa dia yang sesungguhnya. Ya, menurut konteks sejarah saat itu. Jangan dicomot, cuman ambil satu ayat ditafsirkan menurut suka-suka sendiri. Ya, ini jawaban. Lukas ini kan ditulis tahun 80-an. Kitab Lukas ditulis tahun 80-an. Di saat itu Lukas tahu yang menjadi perdebatan itu apa. Yang menjadi pertanyaan banyak orang itu apa. Dia berusaha menjawab dari penjelasan-penjelasan yang dia selidiki. Gitu. Dari kondisi yang ada. Lupa tahun 90 kan dia belum ada. Iya, dia menuliskan apa yang diceritakan Yesus sebagai nubuat. Dan memang kenyataannya tahun 90 Yohanes menulis tentang kitab Wahyu. Bapak Ibu, kitab Wahyu itu ditulis dulu di Pulau Patmos. Injil Yohanes ditulis tahun 100, hampir 104, hampir dia tutup usia baru kitab Injil Yohanes. Jadi kitab Wahyu dulu. Kitab Wahyu dulu ditulis menyatakan Yesus ilahi, baru dia menuliskan Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Lah kronologi penulisan kitab-kitab ini kan harus tahu. Halo Bapak Ibu. Amin, bisa dipahami? Kita tidak salah memuliakan Yesus karena dia yang menyatakan Allah. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah karena ya dia yang diutus gitu loh. Yesuslah yang mengenal Allah. Dia datang dari hadirat Allah, dia yang mengenal hatinya Bapa. Ayo ngikutin apa maunya. Yesus ngajar menyembah Bapa, bagaimana menyembah Bapa, bagaimana hidup beribadah. Kan Yesus yang ngajarin itu semua. Jadi Yesus bukan sekedar manusia.
Menurut kitab Wahyu, menurut kitab Yohanes, 1 Yohanes 1 sampai 14, ini loh faktanya. Yesus menyatakan diri. Nah kita mau percaya Yohanes atau mau percaya orang dengan tafsirannya? Kalau tahu sejarahnya ya tidak mungkin. Oh Yesus manusia biasa. Yesus belum ada sebelum lahir dari Maria. Ya tidak mungkin kita berpikir seperti itu kalau tahu sejarah ini. Paham maksudnya ya? Ini kan kitab ini muncul dari perdebatan yang ada gitu loh. Jadi jangan mengulangi perdebatan itu. Bahkan orang-orang yang mengaku, bahkan orang-orang yang mengajarkan Yesus itu manusia biasa, Rasul Yohanes mengatakan dialah antikris yang menolak Allah dan anak. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, saya rasa cukup. Kita akhiri, kita tutup dalam doa sebelum kita buka pertanyaan.